Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyagil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dengan orang-orang yang mulia dan dengan tujuan yang mulia, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam program kajian Kitab Al-Hikam, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live Al-Bahjah TV dan juga Radioku Network dari berbagai kota. Radioku 92,9 FM Cirebon, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Radioku 88,3 Aceh Timur. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan hikmah yang ke-203. Oleh karena itu, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajati fil jannah wa infa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fadli al-Salihin fi masyarik al-aqdi mukhrabatul masih sunang rujatil hibasan bin Ahmad Barud habakar Muhammad sallallahu Muhammad Nisa Muhammad rahmi syasham ayatan insyaallah tabash subhat syasham habib terus qadra Muhammad Said Rahmatul Ismail bin akhi khurman rahmi sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. مشايخنا مشايخكم والدينا والدكم وإخواننا وكل من حضر في هذا المجلس والمنفقين والمتبرئين والمحسنين المستمعين والمشاهدين. أصرفت علينا وعليهم فوت العارفين اغفر لنا ولهم واهدينا ويطول أعمارنا وعمرهم في الطاعة والصحة والعافية وسع أرزقنا وأرزقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبالي آمالنا وما لهم واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والعطي والفتنة
والدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم استغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun, Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أسألك بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. أعنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan semua para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi. Masya Allah, terima kasih telah membawa anak-anak kecil. Saya yang lihat senyum, lihat anak kecil, gini saya namanya ya. Masya Allah, terima kasih. Mendidik anak dari usia dini, rohaniyatnya yang dengar, akalnya belum faham, akan tapi hatinya mendengar. Bawa mereka dari usia dini, karena dini ada rahmat Allah turunkan kepada siapa? Kepada yang datang. Mungkin ada orang datang ke majelis ini dalam keadaan tuli dan buta,
tapi dia bisa mendapatkan kebaikan majlis. Bayi orok pun boleh dibawa ke sini. Jangan ditinggal di rumah sama televisi. Saya tidak terganggu dengan anak kecil gini. Dan kalau gini-gini kan masak taryami nggak enak. Masya Allah. Terima kasih. Bismillah. Kita lanjutkan hikmah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari karena waktunya malam ini agak sedikit pendek. Kita langsung kepada hikmah. Muqaddimah fikihnya kita tunda. Hikmah yang ke-207 207 203. Baik. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Hukuk, hak, kita harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Haknya orang lain wajib kita penuhi, hak saya wajib Anda penuhi. Jadi hak dihadapkan dengan kewajiban. Haknya seorang istri wajib dipenuhi oleh seorang suami. Hak Allah wajib dipenuhi oleh para hamba-hambanya. Hukukun, hak-hak Allah. Hak-hak fil awqati yang ada di dalam waktu. Ada hak hukuk fil awqat dan hukuk lil awqat. Namanya hikmah. Imam Ibn Athaillah ingin membuat satu ungkapan yang ringkas tapi mencakup makna agung yang ada di pikiran beliau, sehingga kadang baca hikmah ini memang harus perlu sejenak merenung. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Hak-hak Allah yang fil awqat, hak Allah yang ada pada waktu yang sudah ditentukan, itu kalau kita tidak bisa melaksanakan saat itu masih ada di qadha. Apa kewajiban kita kepada Allah yang waktunya fil awqat, yang ada waktu-waktu tertentu? Contoh sholat zuhur, waktunya ya waktu zuhur, cuman karena kita lelap tidur atau lupa, kan tidak dosa karena lupa, kelewat, maka bisa diqadha di waktu yang lain karena waktunya ini adalah hak Allah fil awqati, pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi saat ini berbeda yang lain. Wa hukukul awqat, hak-hak Allah ini, kalau hukukul awqat, hak itu dinisbatkan kepada waktu, lil awqat, artinya apa? Dan setiap waktu ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi, yang tidak bisa diqadha. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membawa kita kepada pengabdian kepada Allah bukan hanya berkala tempo-tempo siang, duhur, asar, maghrib, tidak. Akan tetapi bagaimana seorang hamba itu dalam setiap gerak-gerik hembusan nafasnya itu dengan Allah, makom muraqabah, makom tertinggi, memasuki renungan bahasanya hak Allah yang harus kita penuhi itu bukan duhur, asar, maghrib saja yang tertentu waktunya, akan tapi hendaknya kita sadari setiap saat. Dan untuk yang jenis ini nggak bisa diqadha. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengqadha? Karena waktu berikutnya ada lagi kewajiban kita yang baru lagi. Kapan kita akan bisa mengqadha? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membawa kita kepada kesadaran. Bagaimana kita tuh selalu sadar begitu besarnya hak Allah kepada kita. Tentunya hak yang harus kita berikan kepada Allah itu didahului kebaikan dari Allah. Apakah Allah memberikan rizki, karunia, memberikan kesehatan, macam-macam. Kita lanjutkan dulu kita hikmahnya, baru kita celentrehkan nanti. Ma min waqtin yaridu, sebab tidak ada waktu yang datang kepada seorang hamba, maksudnya yang dilewati seorang hamba, ila
Walillahi alaihi fihi haqqun, kecuali ada hak Allah yang harus ia penuhi. Kayak apa sih, nanti kita jelaskan. Yang penting Ibnu Athaillah ngomong begitu. Jadi tidak ada detik berlalu, menit berlalu, kecuali ada kewajiban kita kepada Allah. Yang dibalik itu semua sesungguhnya adalah pengangkatan derajat, kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah. Illa walillahi alaihi fi haqqun jadidun, tidak ada waktu yang datang kecuali di situ ada hak Allah yang baru lagi, kewajiban baru. Ada menit berikutnya ada kewajiban baru lagi, kewajiban baru lagi, kewajiban baru lagi. Gambarannya begini, kalau di menit ini ada kewajiban baru, mana mungkin kewajiban yang kemarin bisa kita qadha kalau tidak kita penuhi kewajiban Allah kepada Allah di menit sebelumnya. Beliau ingin menjadikan kita itu menjadi orang yang tidak pernah melewati waktu kecuali dengan Allah. Biarpun kita dengan aktivitas dengan bangsa manusia, tapi menjadikan bagaimana gerak-gerik kita itu selalu dengan Allah, agar menit-menit berlalu ini adalah telah terbayar, maksudnya telah kita tunaikan kewajiban kita, sehingga nggak perlu dikodok, karena mengkodok nggak akan bisa. Dan setiap menit berikutnya ada hakun jadid, kewajiban, hak Allah yang baru lagi, yang harus kita bayar, kita penuhi. Wa amrun akid, ada perintah baru lagi, yang kewajiban baru lagi, maksudnya ada kewajiban baru lagi. Jika kewajiban di menit ini tidak kita laksanakan, lalu kita laksanakan di menit berikutnya, nggak mungkin bisa. Karena apa? Di menit berikutnya ada kewajiban baru lagi. Mana mungkin kita bisa melaksanakan kewajiban yang lama, yang baru sudah ada lagi. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi, gimana kamu akan mengqadha di menit yang kedua kewajiban menit yang pertama? Bagaimana engkau akan mengqadha pada saat ini kewajiban di saat yang sebelumnya? Wa anta lam taqdi, sementara engkau belum melaksanakan haqqallahu fihi, di menit yang sekarang kamu belum bisa melaksanakan, ada kewajiban yang engkau harus laksanakan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengqadha kewajiban di menit sebelumnya? Kewajiban apa sih ya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Kok jadi berat banget hidup ini? Kok banyak kewajiban? Kewajiban yang berasal dari kesadaranmu. Coba kalau kita sadar dan merenung, Anda akan mengatakan semuanya jadi wajib, wajib, wajib. Coba. Di saat Allah memberikan nikmat kepada Anda hari ini, Anda wajib bersyukur atau tidak? Wajib. Dan apakah nikmat Allah putus? Tidak putus. Terus berjalannya detak jantung itu adalah nikmat, sadar atau tidak? Dikeringkan mata kita, nggak bisa kedip lagi, nikmat atau tidak? Wajib syukur atau tidak? Wajib. Terus apa lagi? Yang kena musibah, coba kalau tidak sabar dia marah kepada Allah, neraka. Wajib sabar dia. Yang bermaksiat, ayo wajib tobat, kalau tidak segera langsung neraka. Setiap saat kita punya kewajiban-kewajiban, ini maknanya. Nah, untuk menjadikan orang sadar kelas tinggi ini, sehingga dalam keadaan apapun dia adalah dalam keadaan wilayah mulia. Ini yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, hukuk. Maka kewajiban saat ini jangan kau tunda, hei hamba Allah, jangan ditunda nanti, sebab nanti ada bagiannya lagi, nggak akan terlaksana. Maka saat inilah, maka seorang hamba akan selalu, dia di saat diliputi nikmat tidak berhenti-henti bersyukur. Nah, itu tentunya pembahasannya bab syukur, sampai dikatakan hak waktu itu ada 4. Hak kepada Allah berkenaan dengan waktu yang kita sebut ada 4. Di saat mendapatkan karunia kita bersyukur, wajib. Di saat kita mendapatkan musibah kita harus bersabar. Di saat kita bisa melakukan ketaatan kita harus menyadari itu karunia Allah. Dan di saat kita bermaksiat kita harus segera tobat. 4 tok, nggak ada yang lainnya. Coba renung hidup kita ini, kalau paham makna ini selesai hidup. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu siapapun dia dalam keadaan apapun tidak keluar dari lingkaran riayah Allah.
Lingkaran riayah Allah. Riayah itu apa? Pengayoman Allah. Cuman orang ini sadar atau tidak? Biarpun ahli maksiat sebetulnya masih dalam lingkaran pengayoman Allah kalau dia faham. Kalau maksiat saya ngapain sih? Tobat cepat. Bukankah setelah tobat dan serius tobat, Allah menjadi mencintai dari yang semula murka? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Permasalahan kita adalah lalai. Dan kelalaian itu karena kita tidak biasa merenungi, mengingat kena karunia Allah. Maka ayo kita semuanya menghadirkan renungan-renungan setiap langkah-langkah kita. Sampai dikatakan merenung sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun, kata Qadiyat. Bagaimana merenung sesaat? Merenungi hidup kita ini. Di saat kita berada di dairatul nikmati, kita di wilayah nikmat sebelum dicabut. Kalau kita tidak syukur, murka Allah. Wal in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan ganti dengan murka, dengan neraka. Padahal karunia, jangan sampai karunia membawa petaka. Begitu juga di saat seorang hamba diuji. Nah ini, kadang seorang hamba diuji dengan kekurangan, mau marah kepada Allah, sempit iman. Sebab kekurangan bagi seorang hamba sesungguhnya itu adalah kelebihan yang tanpa ia sadari untuk mendekat kepada Allah dengan cepat. Ana indal munkasirati qulubuhum. Allah bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik karena kefakiran, karena sakit, karena musibah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Dan di saat seorang hamba mengadu kepada Allah, Allah mencintainya, diangkat derajatnya. Nah sebetulnya kan seperti itu kalau makna orang menyadari. Biarpun kita, kalau orang menyadari makna musibah, biarpun kita nggak boleh minta musibah. Kalau minta yang baik-baik aja deh, ya Allah aku pengen masuk surga tapi dengan nikmat, gitu saja. Karena ada 2 kelompok, hamba bersyukur, hamba sabar. Pilih mana? Jangan sok menjadi hamba sabar. Ya kalau diuji minta Allah, ya minta pada Allah semoga Allah memberikan kesabaran. Tapi dalam keadaan normal, ya Allah jadikan kami hamba yang syukur. Wa qalilun, sedikit hamba yang grup syukur ternyata sedikit. Grup syukur sedikit. Yang banyak grup sabar. Kena musibah baru sadar, selamat dia pada akhirnya. Kena musibah, sakit jantung, baru-baru, stroke segala macam kan, musibah anaknya meninggal ini baru nih. Tapi yang kelas syukur ini sedikit. Maka yuk kita menjadi golongan yang sedikit ini. Pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Hitung-hitung nikmat Allah yang berikan kepada kita, biarpun kita tidak akan mampu menghitung. Sehingga dalam sanjungan yang sering dipanjatkan oleh Nabi Subhanaka Allah dalam muqaddimah nahmadu hamdan yuafina subhanaka la nuhsi subhanak, maha suci engkau ya Allah, la nuhsi, kami tidak akan mampu menghitung-hitung thanaan, sanjungan-sanjungan yang bisa aku sanjungkan alaika kepadamu ya Allah. Kama athnaita ala nafsika, seperti engkau menyanjung dirimu sendiri ya Allah. Jadi sebanyak apapun sanjungan yang kita sanjungkan kepada Allah, puji syukur yang kita berikan kepada Allah tidak akan bisa mencakup semua nikmat yang Allah karuniakan. Teramat besar, teramat agung. Makanya kita mengakui di hadapan Allah, dan itu diajarkan Nabi. Sehebat apapun sanjunganmu, tidak akan kau bersyukur sesuai dengan nikmat yang Allah berikan, pasti kurang dan kurang. Bahkan ketika seorang hamba bisa bersyukur, saat itu dia diberi nikmat baru oleh Allah yang harus disyukuri. Lalu kapan berakhir kisah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan terus begitu nikmat Allah, belum lagi nikmat yang banyak yang kita renungi. Teramat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sepertinya seorang hamba dalam musibah bencana yang bertubi-tubi dan tiada akhirnya, sebetulnya dia juga dalam karunia Allah. Bahkan alangkah banyaknya nikmat. Ahli iman semuanya adalah dalam karunia Allah, sehingga kelihatannya dia adalah musibah, akan tapi bisa saja itu karunia. Kadang di dunia kita bisa menemukan makna itu. Sebuah kisah, betul atau tidak betul, kisah ada orang mau naik pesawat, terlambat. Dia mau naik perahu atau apa itu, naik kapal terlambat, tiketnya hanguslah tiket, sedih dia.
Tapi tidak lama kemudian dan berita kapalnya tenggelam. Syukur atau tidak? Syukurlah. Kenapa jadi bersyukur? Ini baru kisah di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Kesabaran seorang hamba akan diganti dengan oleh Allah dengan pahala yang nggak pakai hitungan lagi. Kamu minta berapa, hai hambaku? Nah ini juga sebetulnya kalau kita renungi menjadi sebuah karunia. Cuman cara tadi menghadapi musibah itu, kewajiban kita kepada Allah adalah dengan bersabar. Maka seorang hamba yang tidak masuk wilayah sabar di saat mendapatkan karunia, lolos dia menjadi orang yang marah dengan Allah, murka kepada Allah, tidak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, sengsara dia. Kemudian dalam ibadah tadi kita sempat ya, ibadah di saat seorang hamba tidak akan bisa melakukan sujud sekali kecuali Allah kehendaki. Anda tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah kecuali Allah pilih Anda. Artinya kita harus menyadari di saat kita bisa beribadah itu sesungguhnya karena Allah memilih kita. Seperti saat ini kita berkumpul di sini atau Anda menyaksikan acara ini, Anda yang mendengar suara ini, maka itu karena Allah pilih. Kalau Allah tidak memilih Anda, Allah sudah perdengarkan kepada Anda yang menjadikan sesuatu yang menjadikan sebab Anda sengsara. Allah akan tontonkan, Allah perlihatkan kepada Anda sesuatu yang menjadikan Allah sengsara. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Anda, Allah akan mengumpulkan Anda di tempat maksiat sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Lah nyadari ini nikmat ini loh yang jarang kita hadirkan. Jadi kalau ada nikmat Allah, sadari itu nikmat. Dari siapa? Dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Sebab ketidaksadaran seorang hamba bahwa ibadah yang bisa lakukan itu adalah karunia dari Allah, itu juga menjadikan seorang hamba nggak selamat. Ujub dia merasa bahwasanya dia bisa melakukan itu karena dirinya. Siapa dulu saya kok? Ujub itu adalah membesarkan amal di matanya. Beda dengan riya. Kalau riya membesarkan amal di mata manusia, kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri, wah, ikhlas adalah agar amal dipandang oleh Allah. Membesarkan amal di matanya ujub. Makanya orang beribadah itu bisa saja memunculkan sifat kotor, sifat jelek, ibadah padahal taat yang dilakukan, karena dia tidak menjalankan hak kepada Allah di saat diberi oleh Allah kemudian untuk taat, maka dia sengsara. Contohnya siapa? Iblis. Iblis ini tidak pernah menyadari kalau itu karunia agung dari Allah. Dia bisa bersujud sampai digambarkan begitu hebatnya pengabdian iblis, ibadahnya iblis itu tidak ada hamparan yang Allah ciptakan kecuali dia sudah pernah sujud di tempat tersebut, karena ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan begitu hebatnya iblis dalam beramal baik sampai Allah angkat bersama rombongan para malaikat. Kurang apa dia? Bukan malaikat tapi digolongkan bersama malaikat, tentu karena keistimewaannya, iya, karena dia ahli ibadah yang luar biasa. Cuma dia tidak menyadari kalau itu karunia dari Allah. Sehingga muncul kesombongan dalam dirinya di saat disuruh dia sujud penghormatan kepada kakek kita Nabi Adam, dia enggan. Aba wastakbaro, nggak mau. Muncul ujub. Saya sujud sama Adam, ini gimana rumusnya? Dia baru diciptakan, baru ditiupkan roh, belum punya prestasi ibadah. Lah saya sudah ribuan tahun, saya sudah jadi kiai lama, suruh hormat sama apa tuh? Sama Jawanya aja. Saya sudah hadir majelis sudah puluhan tahun. Nah itu masalah kelas-kelas iblis itu. Saya ahli tahajud, saya sudah puasa Senin Kamis 25 tahun, nggak putus-putus. Mau dibanding, nah ini ujub. Iblis yang berkata ana khairun minhu, menganggap dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Jadi saat melakukan ketaatan tidak langsung menyadari kalau itu karunia dari Allah, maka muncul sifat ujub. Ujub menghantarkan kepada kesombongan. Iblis selamanya di neraka. Lihat semua kebaikan, maka ada istilah kecongkaan beragama, mudah memandang orang lain dengan merendahkan gara-gara kebaikan seseorang. Maka kebaikan yang ujub itu yaitu tadi, kalau mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Tapi kalau orang beri taatnya, ta'abbudnya, pengabdiannya kepada Allah serius,
melihat hamba Allah yang salah, dia akan sedih, ingin menghantarkan dia agar kenal Allah, bukan merendahkan, bukan mencaci, bukan mengolok. Hati-hati, yang beragama kok mudah merendahkan orang lain adalah kecongkaan dalam beragama. Dia adalah, biarpun bukan keturunan sesungguhnya, dia telah mengambil sanad ilmu dari iblis. Yang terakhir adalah maksiat. 4 maksiat, kan 4 yang itu maksiat. Hai hamba yang bermaksiat, dan kita semua bermaksiat, cuman model-modelnya saja yang berbeda-beda. Sesaat ada orang maksiat dengan matanya, ada lesannya, ada tangannya, ada ininya. Kita tempat dosa, kita tempat salah, tapi hak Allah harus kita penuhi saat ini. Bagaimana? Bertobat. Menunda tobat, kerugian. Keburu malaikat Israel datang, maka tidak ada tobat saat itu. Mati su'ul khatimah. Apa akibatnya? Sengsara di alam barzah, sengsara di padang mahsyar. Mumpung nyawa masih ada di kandung, dukan kepada Allah, jangan nunda esok hari. Hai hamba Allah, itu hak waktu. Selesaikan, bertobat. Itu setiap saat bertobat. Kalau kita, jadi pokoknya ini kita itu nggak ada lepas dari Allah. Kayak tadi, kalau tidak maksiat kita taat, kalau tidak kita mendapatkan nikmat, kita musibah, harus dengan Allah terus. Dengan Allah, dengan Allah. Dan semuanya menghasilkan satu prestasi dahsyat yang luar biasa. Akan naik pangkat semua, dari yang syukur, dari yang sabar, dari yang menyadari ketaatan dari Allah, sampai yang ahli maksiat. Ahli maksiat pun ternyata kalau dia sadar menjalankan haknya, beres kok. Allah kan Maha Pengampun. Yang repot sombong, sudah maksiat sombong, berhujjah lagi, mana mungkin dia bisa membersihkan diri, yang bisa tobat. Bahkan disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai mereka yang bertobat. Nabi menyebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Maka ayo hadirkan renungan yang dalam tentang 4 hal tersebut sesuai dengan hikmahnya Imam Ibn Al-As-Sakandari. Setiap saat kita pasti, kalau kita mau nyadari, kalau ini sambung kepada Allah, sadari antara nikmat, musibah, taat, maksiat, sudah. Kita tidak akan lepas dari itu dalam detik-detik hidup kita. Nafas-nafas kita nggak akan lepas dari ini. Tidur, saya tidak ngapa-ngapain, hilang akal saya. Tidur, nikmat. Apalagi, ayo mau ngomong apa kita? Setelah bangun, alhamdulillah. Buang air sakit, alhamdulilladzi adhaba 'anil adza wa 'afan. Dan seterusnya. Inilah makom tinggi, makom muraqabah, makom kedekatan kepada Allah, makom yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan, makom tidak akan bisa diganggu oleh bakundal-bakundal iblis. Hawa nafsu akan kalah dengan ini semuanya. Ini yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga kita bisa menjadi orang yang super sadar, bukan sadar setengah-setengah, sangat sadar akan karunia yang Allah berikan. Dan ini perlu waktu untuk membiasakan kita merenung. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah bersabar jika kita mendapatkan musibah. Biarpun sudah orang dipenuhi karunia, pasti dia akan mendapatkan musibah. Urusan kematian, kalau kita tidak meninggalkan anak kita, ya kita ditinggalkan anak kita, kan begitu. Kalau bukan kita ditinggal, kita meninggal, karena gitu pasti. Gak mungkin kita tidak ada musibah, karena di dunia namanya darul ibtila, tempatnya ujian. Tinggal kita tata hati kita penuh dengan kesabaran, lalu ketaatan dan musibah dan maksiat yang kita lakukan, yuk segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dari jamaah bapak-bapak 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang, dengan 1 orang 1 pertanyaan. Baik, nampaknya telah siap dari jamaah ibu-ibu. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga Buya dan keluarga dibahagiakan hatinya, disehatkan jiwanya, dipermudah dalam urusan Amin, dakwahnya. amin, amin. Buya izin bertanya, ada seorang perempuan, dia anak tunggal, Yang? anak tunggal.
tunggal. Meninggal. Gimana? Mohon maaf kurang dengar. Dia seorang Mic-nya anak diganti. perempuan, anak tunggal, Anak tunggal. dilamar sama seorang laki-laki dari luar kota. Sebentar. Dia itu bingung Buya. Mohon maaf. Ini bukan mic yang salah, telinga saya. Anak tunggal. Dia anak tunggal, dilamar sama seorang laki-laki. Gimana? Dilamar sama seorang laki-laki. Dilamar seorang laki-laki. Iya. Nah laki-laki ini dari luar kota. Laki-laki dari luar kota. Terus? Lalu dia ini bingung Buya antara mau menerima lamarannya sama tidak, soalnya orang tuanya nanti kan gak ada yang ngurus. Baik. Makasih Buya. Masya Allah. Orang menikah itu hendaknya dia adalah menjadi orang yang bisa memilih. Bukan perempuan itu tidak boleh memilih. Rugi dong kalau laki saja memilih. Kita bisa memilih kok. Memilih kan diajarkan memilih. Laki-laki yang punya akhlak, agama. Kalau perempuan kan 4. Sebenarnya laki-laki juga tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan karena 4 hal. Limaliha, lijamaliha, walihasabiha, walidiniha, fatfar bidatid dini, tariban yadak ya. Boleh ngelihat mataharinya. Matahari bukan berarti kita ini. Dia kira-kira melihat kecantikannya boleh saja sah, bukan suatu yang haram. Yang enggak boleh adalah cinta dunia. Wataknya seperti apa? Terakhir adalah agamanya. Oleh Nabi disebut agama yang paling terakhir. Agama. Setelah disebut agama oleh Nabi, bijak cerdasnya baginda Nabi. Agama taruh di paling belakang. Kenapa? Memang rata-rata orang tuh lihat agama paling belakang. Cuman setelah itu oleh Nabi dibalik. Fatfar bidatid dini taribat yadak. Wah, dibalik langsung jungkir. Urusan agama beres. Kalau calon suaminya tersebut orang baik, nggak usah khawatir, bapak ibunya kerawat. Nggak mungkin dibiarkan. Bakal mikir asalkan soleh, kecuali dia ngemuasal saja, nggak ngerti akhlaknya seperti apa, perilakunya kayak apa. Nggak benar. Jadi bisa memilih, artinya bisa bercerita, tidak usah takut. Cerita bahwasanya, sampaikan kepada calon laki-laki yang melamar saya, dia bisa berkata begitu. Saya punya ibu bapak di rumah, saya anak tunggal, bagaimana? Bisa saja jawabannya, ya nggak apa-apa, kebetulan keluarga saya 12. Nggak ada masalah. Kalau sama-sama anak tunggal bagaimana? Wah, kalau begitu ya kita atur, kita diskusikan bagaimana. Yang jelas kita sama-sama akan mengabdi. Saya akan mengabdi, saya sebagai seorang istri ngabdi kepada mertua, nggak ada masalah. Menantunya ngabdu kepada mertuanya, indah. Jadi kalau ketemu orang baik nggak ada masalah. Yang repot ketemu orang nggak bener. Jadi lihat dulu agamanya, dia pasti memikirkan. Dia tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Jadi jangan, para orang tua pun juga tidak usah terlalu khawatir. Nanti anakku gimana, anak tunggal, enak. Nah, kalau asalkan mantu bener, sudah beres nanti. Akan diselesaikan semua. Maksudnya milih, yaitu pikirkan urusan agamanya. Kalau dia baik, orang soleh, orang yang peduli kepada orang manusia, dengan mertua tentu sangat peduli dong nanti di kedepan hari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sekali doa cukup. Mohon maaf malam ini agak sedikit cepat. Insyaallah terwakili. Yang penting istiqomahnya. Informasi perjuangan untuk mewujudkan alat-alat televisi ini, produksi, kita perlu kemarin dana kurang lebih 400 juta, kita perlu 1000 orang. Ada yang sudah bergabung, nggak tahu berapa puluh, berapa ratus, kita masih lagi. Anda bisa bergabung dengan cara setelah Anda komunikasi, Anda bergabung setiap pekan Anda membayar 50.000 kali 8. Maka kalau 1000 orang sudah beres, kameranya bagus semuanya, baru semuanya, dan bukan kamera saja, alat-alat segala macam. Memang begitulah namanya pertelevisian, dan itu adalah milik Anda semuanya, akan jadi amal jariah untuk Anda. Dan kami sadari bahwasanya media ini luar biasa. Saya tidur ngaji kok. Kami tidur ngaji Bang Aja. Televisi ngaji, radio ngaji. Padahal saya tidur, ada yang dengar orang di sana. Subhanallah, nikmat. Belum lagi banyak orang-orang sadar, orang tobat, orang berderma, orang sedekah gara-gara. Maka Anda kalau mendukung program ini, Anda mendapatkan pahala yang besar mengalir terus untuk Anda. Tidak kami beri nomor rekening, tapi kami beri nomor telepon biar Anda niatnya semakin besar. Langsung aja ke nomor telepon berikut ini. WA 0812 2224 9080. Bismillah. Anda catat tok.
banjir duit nanti insyaallah, rezekinya banyak insyaallah. Program orang tua asuh santri berpotensi, kita ada program kader-kader anak berpotensi untuk kita hantarkan terus berbekal ilmu yang cukup untuk menjalankan program-program yang sudah disiapkan oleh lembaga. Kita ingin berjuang-juang handal agar semakin maksimal, tentunya khususnya dalam ilmu agama. Nah, ini perlu biaya yang besar, maka semua anda yang tidak punya anak khususnya, jangan ragu bergabunglah. Jangan sampai anda di dunia tidak punya anak lalu di akhirat tidak punya anak. Dan anda yang sudah punya anak, tambah, jadikan mereka anak-anak anda, anak-anak di surga nanti. Masya Allah, ini langsung program orang tua asuh santri berpotensi. Langsung aja informasinya, pengen tahu kayak apa sih ceritanya, langsung 0811 2234 447, atau langsung kalau ingin menyalurkan ke nomor rekening berikut ini, BSI dengan nomor rekening 77755500052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian ini program tanah wakaf ya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu sudah kita selesaikan 9 miliar ya waktu itu ya. Kita umumkan dalam waktu yang tidak lama 9 miliar sudah beres dan sekarang sudah ada bangunannya, tinggal penyempurnaan bangunannya. Rupanya ada lagi tanah baru lagi karena memang tempatnya tepat untuk sambung Pondok Putri. Ada tanah kecil 2000 berapa itu, harganya 817. Kita suarakan beberapa minggu yang lalu sudah hampir kebayar semuanya, tinggal 260 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk program ini. Langsung aja ke BSI, nomor rekening 777444179 atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah, kode bank 451, atau bank muamalat nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah wakaf tanah dan pembangunan, kode bank 1. Kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Teramat banyak karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan terlalu sering kami melupakan nikmat itu. Maka kami mohon ya Allah, ingatkan kami akan karuniamu dan mudahkan kami untuk mensyukurinya, dan seperti yang Kau janjikan, tambahkan nikmat tersebut ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah dan malapetaka ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam musibah dan malapetaka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas karunia. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesabaran akan ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami. Dan jangan Kau ujikan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu ya Allah. Dan ganti ujian-ujian itu dengan karunia ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami selalu sadar bahwa ketaatan kami adalah darimu ya Allah. Dan ya Allah, sadarkan kami akan dosa kami yang amat banyak yang kami tidak akan bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Kami tahu teramat banyak ya Allah, kami yakin itu ya Allah. Dan kami pun juga sangat yakin, seyakin-yakinnya pengampunanmu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Maka ampuni kesalahan kami, dosa kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pandang mereka semua dengan pengampunanmu, jangan tinggalkan satupun dari mereka kecuali Kau ampuni ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah kesadaran akan dosa-dosa kami ya Allah, kesadaran akan dosa-dosa kami ya Allah. Bencikan kami kepada dosa, kepada kemaksiatan ya Allah, dan ganti dengan ketaatan ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia dalam dirinya, mulia di keluarganya, mulia di masyarakatnya, mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka keturunan hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, berikan kesehatan untuk berjuang ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kepada
kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, setelah panjang umur ya Allah, kelak di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar siar Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah majlis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bersarung mangga.